Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sebuah keluarga yang awalnya bahagia, tiba-tiba mengalami penderitaan setelah kemunculan seorang pria. Dimulai dengan sang putra yang meninggal akibat tersengat listrik, hingga putrinya yang secara mendadak mengalami kecelakaan mobil. Walaupun berhasil selamat, namun beberapa waktu kemudian kembali mengalami tragedi yang membuatnya lumpuh. Pada tanggal 14 Juni 2009, sebuah rumah sakit di kota Kozu, Cina, menerima pasien bernama Jin Feng yang mengalami cedera otak parah. Saat diperiksa, dokter menemukan sebuah papan kayu berpaku yang menancap di kepala pasien dan membuatnya tidak sadarkan diri. Berdasarkan hasil CT scan, dokter melihat adanya kerusakan pada bagian otak. Sang suami yang bernama Li Chun menjelaskan bahwa pada saat kejadian, dia sedang istirahat makan siang di rumah. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara benturan keras dari luar rumah dan mendengar istrinya berteriak. Dia pun bergegas memeriksa dan mendapati istrinya telah tergeletak di tanah dengan beberapa potong kulit semangka bertebaran di dekatnya dan ada sebuah papan berpaku yang menancap di kepalanya. Dia pun menduga jika istrinya jatuh tergelincir akibat menginjak kulit semangka yang menyebabkan kepalanya terbentur ke rak obat nyamuk bakar dengan paku baja di sebelahnya. Yun, orang tua Jin Feng, yang menunggu di luar ruang operasi, sangat sedih mendengar penjelasan menantunya. Mereka tidak sanggup lagi menanggung penderitaan, karena sebelum kejadian ini, mereka telah kehilangan putranya karena kecelakaan 2 tahun yang lalu. Saat mereka sedang tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba dokter keluar untuk memberitahu bahwa operasinya berhasil. Namun di balik semua itu, secara diam-diam, sang dokter juga menyampaikan sebuah berita mengejutkan. Selama operasi, dokter menemukan adanya luka lain di kepala Jin Feng, berupa luka dangkal bekas tertusuk paku yang tidak menembus kepala, dan luka tersebut berjarak sekitar 3 cm dari luka baru. Yang artinya bahwa kecelakaan Jin Feng kemungkinan besar merupakan kecelakaan yang disengaja dan bukan akibat jatuh seperti pengakuan Li Chun. Mendengar pernyataan tersebut, Yun yang merasa cemas segera melapor pada polisi. Untuk melakukan penyidikan, polisi mendatangi rumah sewaan pasangan itu, yang di sana mereka menemukan kondisi TKP sesuai dengan pernyataan Li Chun. Terlihat beberapa kulit semangka yang berserakan di tanah dan ada bekas noda merah dari darah korban. Selain itu tidak ditemukan adanya hal mencurigakan seperti tanda-tanda bekas perkelahian. Setelahnya mereka menemui dokter yang menangani Jin Feng untuk mengetahui situasinya. Sang dokter pun memberitahu bahwa selain 2 bekas paku di kepala pasien, dia juga menemukan sesuatu yang mencurigakan. Menurutnya jika seseorang terjatuh secara normal, pada bagian tubuh seperti bahu akan ditemukan adanya bekas luka lebam. Namun pada tubuh Jin Feng tidak terdapat luka memar ataupun luka lecet. Dengan keterangan tersebut, polisi berasumsi jika Jin Feng tidak mungkin jatuh sendiri, melainkan ada seseorang yang dengan sengaja ingin membunuhnya. Dan bekas paku yang dangkal kemungkinan merupakan upaya percobaan pembunuhan pertama yang gagal dilakukan. Saat itu mereka mencurigai Li Chun sebagai pelakunya, karena pada hari kejadian, dialah satu-satunya orang yang bersama istrinya, serta dia pula lah yang mengantarnya ke rumah sakit. Namun setelah bertemu Li Chun, polisi mulai meragukan asumsi mereka. Pria itu bukanlah lelaki berbadan tinggi besar, melainkan seorang penderita disabilitas yang mengalami lumpuh pada tubuh bagian bawah dan hanya bisa duduk di kursi roda. Sejak mereka menikah, Jin Feng lah yang telah mengurusnya, dan jika seandainya dia menyerang sang istri, Li Chun tentunya tidak akan memiliki siapapun yang akan mengurus kebutuhan hidupnya. Selain karena kondisi kesehatannya, untuk memukul Jin Feng yang sehat, tentunya akan membutuhkan banyak tenaga serta beberapa tekanan tertentu pada bagian kepalanya.
dan Li Chun terlihat jelas tidak bisa melakukan semua itu. Yang karena hal inilah, polisi mencoret namanya dari daftar tersangka dan mengalihkan perhatian mereka ke adik laki-laki Li Chun yang bernama Chun Xiang. Chun Xiang adalah seorang pengangguran yang saat itu tinggal bersama Li Chun dan Jin Feng. Namun dia memiliki alibi kuat yang pada saat kejadian, pemuda itu seharian sedang bermain di warnet. Karena kehadirannya juga terekam dalam CCTV warnet, sehingga Chun Xiang juga dicoret dari daftar. Ketika Jin Feng yang telah sadar ditemui oleh polisi, saat itu sayangnya dia tidak bisa ditanyai. Meskipun berhasil selamat, namun akibat kerusakan parah pada otaknya, wanita itu pun kehilangan kemampuan berbahasa, logika, serta kehilangan fungsi pada anggota tubuh bagian kanan. Dia bahkan tidak ingat serta tidak bisa menggambarkan apa yang telah terjadi, sehingga saat itu polisi tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Di tengah-tengah kesulitan tersebut, beberapa hari kemudian, sang ibu Yun mendapat panggilan telepon dari perusahaan asuransi yang menanyakan tentang keadaan cedera Jin Feng. Saat itulah Yun serta suaminya baru mengetahui jika sang putri telah membeli polis asuransi kecelakaan. Dan Li Chun sebagai satu-satunya pewaris tersebut akan menerima uang kompensasi sejumlah 653 juta jika Jin Feng meninggal akibat kecelakaan. Mengetahui hal tersebut, pasangan ini mulai merasa heran. Karena untuk apa Jin Feng yang masih muda dan tidak memiliki penyakit apapun, serta tidak bekerja dalam industri beresiko tinggi, tiba-tiba membeli asuransi dan menunjuk suaminya sebagai ahli waris. Ketika mengetahui hal ini, polisi yang merasa ada yang ganjil mulai memeriksa latar belakang Li Chun. Jin Feng dan Li Chun menikah pada awal April 2006. Sebulan setelah menikah, Li Chun dan Jin Feng mengalami kecelakaan mobil karena kesalahan Li Chun dalam mengemudi. Dalam berkas kecelakaan yang kembali diperiksa oleh polisi, Jin Feng yang seharusnya terluka parah akibat terlempar dari mobil, saat itu hanya mendapatkan luka ringan. Sedangkan Li Chun justru mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh bagian bawah akibat mengalami kerusakan syaraf. Dari foto-foto di lokasi kecelakaan, terlihat bahwa bangku sopir tempat Li Chun duduk tidak mengalami kerusakan parah. Yang berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit, menyatakan bahwa kakinya tidak memiliki bekas luka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi Li Chun yang terlihat parah hingga selama bertahun-tahun harus duduk di kursi roda serta mengalami kelumpuhan. Dan menurut polisi, sepertinya pria itu telah menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan, terutama setelah polisi mengetahui jika adik Jin Feng yang bernama Jin Long juga mengalami kecelakaan yang cukup aneh. 2 tahun sebelum kecelakaan Jin Feng, Jin Long juga membeli polis asuransi dengan nilai mencapai 100 juta. Dan pemuda itu tewas akibat sengatan listrik yang tidak disengaja tepat sebulan setelah kontrak asuransi berjalan. Dan Li Chun lah yang memberitahu mertuanya bahwa mereka mendapat kompensasi asuransi dari kematian sang putra. Kematian Jin Long memberikan keuntungan pada Li Chun karena dia juga menerima bagian kompensasi dalam jumlah besar. Yang karena hal inilah, polisi meyakini jika seandainya Jin Feng meninggal dalam insiden paku tersebut, tentunya Li Chun akan menerima uang kompensasi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hanya saja yang menjadi pertanyaan polisi, bagaimana caranya Li Chun yang lumpuh bisa melakukan kejahatan tersebut? Untuk mencari tahu kebenarannya, beberapa polisi lapangan mulai mengikuti pria itu. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menemukan Li Chun yang saat itu mengaku pergi ke Beijing untuk melakukan pengobatan kaki, tetapi justru sedang berada di kampung halamannya. Dia bisa ditemukan karena selama berada di sana, pria itu tidak mematikan ponselnya, sehingga keberadaannya dengan mudah bisa segera dilacak. Polisi yang mengetahui jika Li Chun sering pergi ke warnet, mendatangi tempat tersebut dan meminta si pemilik warnet untuk memperlihatkan rekaman CCTV. Setelah menonton beberapa saat, tiba-tiba polisi menjadi sangat kaget ketika melihat Li Chun yang tiba-tiba berdiri dari kursi roda saat berada di depan tangga. Pria itu terlihat bebas bergerak saat naik tangga menuju ke lantai 2 warnet itu. Kondisinya terlihat sehat
dan sama sekali tidak seperti pria lumpuh tanpa daya. Polisi pun berhasil menangkap Basa Li Chun sehingga pria itu tidak bisa lagi berpura-pura. Saat berusia 19 tahun, Jin Feng yang ingin bekerja memutuskan untuk merantau ke Suzhou. Namun karena tidak punya ijazah, sehingga hanya bisa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Yang di kota inilah dia bertemu Li Chun di pesta salah seorang temannya. Sedangkan Li Chun yang berusia 5 tahun lebih tua, selulus kuliah mulai berfantasi untuk menjadi kaya dalam semalam. Dia telah berganti banyak pekerjaan dan saat itu bekerja sebagai tukang listrik pemeliharaan di sebuah perusahaan peralatan rumah tangga. Namun setelah berjuang cukup lama, pria itu masih belum mencapai kesuksesan. Dan ketika mendengar bahwa penjualan asuransi sangat menguntungkan, dia pun memilih untuk merantau ke Suzhou dan bekerja sebagai sales asuransi. Saat pertama kali bertemu Jin Feng yang lugu serta cantik, seketika dia mulai mengejar wanita itu. Dan Jin Feng yang lugu pada akhirnya terpesona dengan kata-kata manisnya sehingga mereka pun berpacaran. Tetapi orang tua Jin Feng menolak hubungan mereka karena memiliki kesan jika Li Chun bukanlah orang yang jujur. Namun sang putri yang tenggelam dalam aroma cinta tentu saja tidak peduli dengan kekhawatiran tersebut. Setahun kemudian, sang adik Jinlong datang ke Suzhou untuk tinggal bersama Jin Feng dan sang calon ipar. Saat itu Jinlong yang masih pengangguran merupakan beban bagi Li Chun karena di saat bersamaan bisnis asuransinya tidak berjalan baik. Pada satu waktu, Jinlong meminta bantuan Li Chun untuk meminjami uang sejumlah 6,5 juta, yang walaupun dengan terpaksa, pada akhirnya pria itu pun meminjamkannya. Namun dia mulai merasa kesal ketika Jinlong yang telah mendapat pekerjaan masih belum membayar hutang-hutangnya. Hal ini membuat Li Chun marah, serta menyimpan dendam dan merencanakan sesuatu yang buruk untuk pemuda itu. Li Chun pun mulai membujuk pemuda itu untuk membeli polis asuransi dan setelahnya menggunakan pengalaman sebagai tukang listrik untuk menyabotase kabel penanak nasi. Dan saat Jinlong pulang bekerja, dia meminta pemuda itu untuk memasak nasi, yang akibatnya setelah mencuci beras, Jinlong pun tersengat listrik saat menyalakan alat tersebut. Kedua orang tua Jin Feng yang datang untuk mengurus pemakaman saat itu sangat terpukul dengan kematian sang putra yang baru tinggal selama 2 bulan dengan sang kakak. Tetapi Li Chun justru sangat senang karena selain mendapatkan sebagian uang dari kompensasi tersebut, dia juga merasa jika keluarga Jin Feng bisa ditipu dengan mudah sehingga berencana untuk mengulangi trik yang sama. Setelah kematian Jinlong, Jin Feng mengundurkan diri dari pekerjaannya di Suzhou. Dia memutuskan kembali ke kampung karena khawatir dengan orang tuanya. Saat itu Li Chun yang ikut pindah berhasil mendapatkan pekerjaan dan beberapa waktu kemudian memberanikan diri untuk melamar sang kekasih yang tidak disetujui oleh keluarga Jin Feng, terutama karena Jinlong baru meninggal 2 bulan yang lalu. Meskipun tidak berhasil membujuk orang tuanya, namun Jin Feng yang bucin diam-diam mencuri kartu keluarga dan mendaftarkan pernikahan mereka di Biro Urusan Sipil. Karena telah kecolongan, pada akhirnya Yun hanya bisa pasrah serta menerima pernikahan sang putri. Yang tidak lama setelahnya, mereka pun mengadakan pesta pernikahan besar-besaran di sebuah hotel di kota itu. Hingga beberapa bulan kemudian, Jin Feng yang hamil berhasil dibujuk oleh sang suami untuk membeli polis asuransi yang berjenis kematian akibat kecelakaan pribadi. Sama seperti Jinlong, sebulan setelah kontrak asuransi berjalan, pasangan ini pun mengalami kecelakaan mobil. Namun rencananya berantakan karena walaupun mengalami keguguran, Jin Feng berhasil selamat dengan sedikit luka. Dan sebaliknya, justru Li Chun lah yang mengalami cedera pada kaki. Walaupun masih bersedih akibat kehilangan sang calon bayi, namun Jin Feng berusaha melupakannya karena harus merawat Li Chun. Dia bahkan berhenti bekerja demi menemani sang suami agar tidak kesepian di rumah. Jin Feng yang setia setiap hari akan memasak makanan enak dan membeli buku tentang pijat untuk memijat kaki Li Chun setiap hari. Namun ketika Li Chun menyadari jika kakinya telah pulih,
pria licik itu tidak memberitahukan pada istrinya. Dia terus saja berpura-pura lumpuh demi menjalankan misi yang sempat tertunda. Di hari kejadian, Li Chun menipu istrinya dengan memberi obat tidur. Yang setelah Jin Feng tertidur lelap, dia pun bangkit dari kursi roda dan mulai mengatur TKP. Saat itu Li Chun memindahkan tubuh Jin Feng untuk berada dekat dengan rak obat nyamuk bakar. Setelahnya, dia pun mengambil sebuah papan kayu berpaku sepanjang 10 cm dan memukul kepala istrinya dengan keras. Namun karena tidak ahli dalam tekniknya, sehingga Li Chun menusuk di tempat yang salah dan meninggalkan bekas paku yang dangkal. Dia pun mengulangi untuk kedua kalinya dan berhasil membuat Jin Feng tidak sadarkan diri. Merasa rencananya berjalan sukses, Li Chun pun menebarkan kulit semangka di kaki Jin Feng dengan tujuan membuat kesan seolah-olah istrinya tidak sengaja terjatuh akibat menginjak kulit semangka tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, dengan berpura-pura sedih, pria itu pun mulai menelpon ambulan. Setelah mengetahui kebenaran kasus ini, keluarga Jin Feng tentunya sangat kaget dan tidak pernah mengira jika nasib kedua anaknya hancur di tangan seorang iblis. Mereka bahkan berharap saat itu bisa membunuh Li Chun dengan tangan mereka sendiri. Dalam persidangan, Li Chun mengaku tidak bersalah karena tidak ada bukti secara langsung jika dialah pelakunya. Dengan senyum menghina dia juga mengklaim bahwa cedera serta kematian korban tidak ada hubungan dengan dirinya. Dan karena saat itu polisi tidak bisa memberikan bukti kuat, sehingga hakim yang tidak punya pilihan memutuskan untuk menunda persidangan. Dalam masa-masa ini, ibu Jin Feng yang sangat yakin bisa menyembuhkan putrinya, perlahan mulai mengajari Jin Feng cara berbicara kata demi kata, seperti bayi yang baru belajar bicara. Dengan bantuan banyak orang yang ikut membiayai pengobatan Jin Feng, secara ajaib kondisinya mulai membaik. Hingga beberapa waktu setelahnya, walaupun secara perlahan, tetapi Jin Feng mampu menjawab beberapa rincian dari kasus tersebut. Hal ini membuat polisi kembali menanyai, serta membuka penyidikan pada kasus itu. Setahun kemudian saat kasus kembali dibuka, Jin Feng menghadiri persidangan dengan menggunakan kursi roda yang didorong oleh ibunya. Melihat sang mantan yang telah pulih, tanpa diduga Li Chun yang sejak awal selalu berkelit, kali ini tidak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Dalam persidangan akhir, pria itu pun divonis dengan hukuman mati serta denda sejumlah 2 miliar atas pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Dan pada 2013, tepat setelah 3 tahun persidangan, Li Chun pun menjalani eksekusi dengan cara ditembak. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.